Dibakalah pintu salami lamin lino pantang komisi amatoto ilan kasiraria inang kalemi opua Tuhan kaboro Yesus kamalang pirambi undawani pintu lagi Shalino kapuatongan kuasami lan lino dao suruga inang kae lasusika lemi Papua Dia
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang kekasih dalam Tuhan dimanapun berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dalam ibadah Minggu 18 Oktober 2020. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah kepada Tuhan. Tema kita pagi ini yaitu Tuhan Raja atas segala bangsa. Puang motu datunna mintu bangsa. Jemaat, kita bersama-sama berdiri dengan mengangkat pujian. Inilah hari Minggu. Terima kasih Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya.
maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kita akan merespon dengan menyanyikan pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mendengarkan 10 hukum Tuhan atau dasar kita yang terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikianlah firman Tuhan. Rabbul Shalom kita. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, sepanjang minggu sudah kita lewati. Sebagai manusia, tentulah banyak kekurangan yang sudah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu mari kita mengambil Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mau katakan pengampunan dosa telah berlaku atas kita sekalian. Dengarkanlah berita anugerah. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes pasal 3 ayat 36. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita diantar dari nas persembahan dari Nehemia 20 ayat 40, firman Tuhan. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih.
Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sidang jemaat kasih Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengambil kekudusan-Mu Tuhan, untuk kasih dan penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Hari ini ada hari perhentian yang Tuhan mungkinkan kami bersama-sama boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah sukacita kami beribadah bersama-sama Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong apalah kami, terangilah hati dan pikiran kami supaya kebenaran Tuhan yang kami membaca, kami boleh renungkan bersama-sama, boleh kami mengerti dalam kehidupan kami dan dapat kami pedomani. Urapi hamba Tuhan, urapi umat-Mu, biar kami terberkati bersama-sama pagi ini. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami lagi siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada minggu ini ada 3 bagian. Pembacaan yang pertama, Yesaya 45 ayat 1-8. Pembacaan yang kedua, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Dan pembacaan yang ketiga sebagai bahan utama diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Pembacaan yang pertama, Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya 45 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup.
aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku hendak mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikian pembacaan kita yang pertama. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Haleluya.
Jemaat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan pembacaan yang ketiga, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal 22 15 sampai 22 dalam perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka, dan mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, "Ku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap," dan seterusnya. Tuhan
Saudara kasih Tuhan Yesus, bacaan utama kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai 22 dengan tema Tuhan Raja atas segala bangsa. Tuhanlah Raja atas segala bangsa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, manusia memiliki emosi yang dinamis, tergantung suasana dan kondisi hatinya. Saat emosi stabil, seseorang bisa tenang dan mudah tersenyum. Tetapi ketika emosi memuncak, seseorang bisa lepas kendali dan melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Hal tersebut terjadi pada mereka yang mengalami sakit hati. Betul? Saudara, dalam bacaan kita pagi ini, orang-orang Farisi merasa sakit hati karena melihat bahwa Yesus telah menjadi suatu masalah yang dapat mengganggu posisi mereka sebagai pemimpin umat. Apalagi dalam 3 perumpamaan sebelumnya dari pembacaan kita, ada perumpamaan tentang 2 orang anak yang disuruh orang tuanya untuk pergi ke ladang. Yang satu berkata iya, yang satu berkata tidak. Tapi yang mengatakan iya tapi tidak melakukannya, sementara yang katakan tidak tapi menyesal dan melakukannya. Perumpamaan kedua tentang penggarap-penggarap kebun anggur, dan itu dikisahkan atau dikotbahkan minggu lalu. Lalu perumpamaan yang ketiga tentang perjamuan kawin dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 14. Dikisahkan ada orang yang diundang datang tapi tidak siap, yang lain juga tidak mau datang. Dan saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, mereka sadar bahwa dalam perumpamaan ketiga perumpamaan itu mereka yang Yesus maksudkan. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk melakukan segala cara agar dapat menyingkirkan Yesus karena sakit hati. Karena itu dalam bacaan utama kita dijelaskan bahwa setelah mereka berunding, mereka menyuruh murid-muridnya, calon orang Farisi, bersama orang-orang Herodian atau pendukung Herodes, bertanya kepada Yesus. Itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 22 ayat 16 dan 17. Dia katakan di situ, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Saudara perhatikan cara mereka bertanya dan datang kepada Yesus, menyapa Yesus dengan sopan sebagai guru, seolah sudah akrab. Kami tahu, seolah kagum, engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun, engkau tidak mencari muka. Lalu mereka lanjutkan, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara, kalau kita memperhatikan cara mereka menyapa Yesus, seharusnya Yesus tersanjung mendengar sapaan mereka tersebut. Betul? Tetapi Yesus tidak tersanjung alias tidak GR dengan sanjungan mereka. Karena bagi Yesus, mereka sanjung atau disanjung atau tidak disanjung, Yesus tetap tersanjung alias termulia. Karena memang Dia mulia. Amin. Saya kasih Tuhan Yesus.
sangat penting bagi orang Yahudi ketika itu, yang sedang mengalami keterjajahan dari bangsa Romawi. Bagi orang Yahudi, harta adalah milik Allah, sehingga membayar pajak kepada kaisar berarti memberikan milik Allah kepada penjajah. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, Yesus berada dalam posisi dilematis. Bila Yesus berkata tidak usah bayar pajak, maka Yesus akan dituduh menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Romawi. Tetapi bila Yesus mengatakan harus bayar pajak, maka Yesus akan dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada bangsanya sendiri. Artinya posisi Yesus maju kena, mundur kena. Karena itu Alkitab mencatat. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar ya apa yang wajib kau berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara, dalam hal ini Yesus meluruskan pemahaman mereka mengenai ketaatan. Bahwa ketaatan kepada kaisar tidak bisa disamakan dengan ketaatan kepada Allah. Sebab segala sesuatu berasal dan berada di bawah kuasa Allah. Artinya, ketaatan kita kepada pemerintah adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mentaati pemerintah sebab negara atau pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara keamanan. Jika tidak, akan terjadi kekacauan. Kita bisa lihat ayat bandingannya dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Luar biasa dikasih dan saudara dikasih Yesus. Karena itu tidak heran kalau John Piper katakan, Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, dan Dia duduk di atas tahta. Ia memegang kendali. Tahta adalah haknya untuk memerintah dunia. Kita tidak memberi Allah otoritas atas hidup kita. Ia memilikinya, tidak peduli kita menyukainya atau tidak. Alangkah benar-benar bodohnya untuk bertindak seolah-olah kita memiliki hak untuk meragukan Allah. Sebab apa? Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Artinya saudara kekasih, kita tidak akan dapat memenuhi kehendak Allah sampai saudara mempersembahkan atau kita mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepada Allah dengan dedikasi dan komitmen yang sungguh-sungguh. Itu pun bukan dilakukan
sekali setahun, tetapi melakukannya setiap hari. Ingatlah, saat saudara mempersembahkan seluruh diri tubuh saudara kepada Tuhan, itu sama dengan saudara menempatkan kuda di tempat semestinya di depan kereta. Kita bisa melihat kalau kereta sudah siap, lalu seekor kuda yang harus menariknya ditaruh di depan, itu berarti siap untuk melakukan perjalanan. Dengan kata lain, saudara siap untuk maju dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mengapa? Karena manusia memiliki dua alasan untuk melakukan segala sesuatu, yakni alasan yang baik dan alasan yang sebenarnya. Mungkin ini menyulitkan, tetapi pilihannya jelas. Apakah saudara mencoba menyenangkan diri sendiri, orang tertentu, kelompok tertentu, orang banyak, ataukah saudara tertarik menyenangkan hati Tuhan? Pilihan ada di tangan saudara. Yang jelas Yesus katakan kepada orang banyak ketika itu, atau kepada orang-orang Farisi dan orang Herodian, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Luar biasa. Karena itu sudah dikasih Tuhan Yesus. Kegagalan saudara dan saya menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara juga merupakan kegagalan kita dalam melaksanakan kewajiban Kristiani kita, warga kerajaan surga. Itu kita bisa lihat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kita telah ternyata bahwa kamu adalah surat kiriman Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan dengan loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena itu nyatakan iman Kristiani kita dengan tindakan nyata kita, ketaatan kepada pemerintah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan panggilan atau tema kita, Tuhanlah Raja atas segala bangsa? Kiat menjadikan Tuhan Raja atas segala bangsa, yang pertama, mengakui hanya Tuhan yang patut disembah. Kita bisa lihat dalam ayat Matius 22 ayat 21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Artinya, memberikan satu kepada Kaisar itu terbatas sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Pajak, hormat, tapi penyembahan hanya bisa kita berikan kepada Tuhan, atau memberikan kepada Tuhan segenap kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 17 dan Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17, Rasul Petrus menasihati jemaat-jemaat di perantauan demikian. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Jelas sekali sini. Rasa hormat diberikan kepada manusia, tapi takut diberikan kepada Allah. Artinya apa? Penyembahan hanya diberikan kepada Allah. Karena itu Yesus tegaskan dalam Matius pasal 4 ayat 10, ketika godaan datang kepadanya,
padang gurun pada saat pencobaan. Maka berkata Yesus kepada iblis, "Enyahlah iblis, so ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi ketegasan di sini, menyembah hanya kepada Tuhan, sehingga Yesus coba untuk memurnikan pandangan orang banyak kepada itu, bahwa kaisar bukanlah sesembahan, patut dihormati, tapi bukan untuk disembah. Karena itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi rasa hormat, ketaatan patut kita berikan kepada pemerintah yang atasnya Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa, pemimpin negara. Yang kedua, mentaati pemerintah karena pemerintah ditetapkan Allah. Dalam Yesaya pasal 45 ayat pertama sampai ketiga dalam pembacaan kita yang pertama tadi, bunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Saudara, jelaskan bahwa kuasa ketetapan hanya mungkin terjadi di seorang ketika Allah memberikannya kepadanya. Karena itu, apa yang dikatakan dalam Roma pasal 13 tadi itu merupakan satu kegenapan, menggenapi ayat yang dalam Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 3 ini, bahwa Tuhan yang memilih pemimpin pemerintah untuk memerintah bangsa supaya bangsa-bangsa bisa teratur, diatur oleh pemerintah. Karena itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, patutlah kita mewujudkan iman Kristiani kita lewat ketaatan kita kepada pemerintah. Yang ketiga, tanggung jawab orang percaya. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 9 dalam pembacaan kita yang kedua tadi dikatakan demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang-orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara kasih Tuhan Yesus, ini tanggung jawab moral kita sebagai orang yang percaya, mewujudkan buah-buah iman Kristen kita lewat saling mengasihi, menghormati pemerintah, mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Karena kemanapun kita pergi, kita harus menampakkan diri kita, kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah ditebus, seperti yang Paulus katakan dalam
2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga tadi. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Karena itu tanggung jawab kita ialah selain kita mewujudkan iman Kristen kita, kita harus mendoakan pemerintah kita. Dalam Yeremia 29 ayat 7 katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kesimpulan kita di sini adalah menjadi perenungan kita. Seberapa jauh segala pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan berikan kepada kita, senantiasa kita lakukan dalam bingkai kesetiaan kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya ialah agar dia sungguh menjadi Tuhan dalam segala giat dan kerja kita. Uang, materi, kedudukan, serta hal lainnya hendaknya tidak pernah menggantikan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhanlah di atas segala-galanya, karena Tuhanlah Raja segala bangsa. Amin. Saudara, mari kita menyembah satu dunia. Hamba sudah berhenti Tuhan dalam menyampaikan kebenaran uraian firman Tuhan. Roh Kudus terjemahkan lebih jauh sesuai dengan kebutuhan umat-Mu, sehingga tidak seorang pun yang tidak terberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami kepadamu, bersyukur bersama-sama dengan saudara kami Bapak Roland Patadungan yang berulang tahun tanggal 21 Oktober. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu saudaraku yang lain pun yang belum tercatat. Tuhan kiranya berkati, bersyukur karena Engkau sudah perlihatkan mereka sepanjang tahun yang sudah mereka lewati bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah pengalaman dengan Tuhan membawa mereka untuk senantiasa takwa kepada Tuhan, bersyukur kepada-Mu senantiasa karena Engkau baik. Harapan kami supaya langkah hidup mereka depan pun kasih dan sayang Tuhan terus Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan ini terus mereka boleh merasakan pengembalaan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan Engkau senantiasa diagungkan dan dipuji. Demikian kami berdoa, bersyukur untuk ketiga keempat saudara kami yang sedang dalam perawatan di rumah masing-masing dalam pemulihan. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan untuk Ibu Rika Dartika atau Mama Siska, untuk anak kasih kami Alvito Waita yang juga dalam perawat jalan, untuk saudara kami Bu Friska Kurniadi Rapa atau Mama Eli, dan Eliora Hadasa Renata Pananangan atau Oya yang sedang dalam karantina di rumah. Tuhan tolong mereka Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini mereka dalam berkat-Mu, dan kami percaya ke depan pun kasih dan kebaikan Tuhan akan terus dinyatakan sehingga mereka boleh merasakan terus lawatan jemaat Tuhan dan pemulihan terjadi lewatnya Tuhan. Mereka tetap boleh merasakan kebaikan, namun dipermuliakan. Kami mempercayakan akan persiapan persidangan Sinode wilayah Gereja Raja wilayah 4 dalam bulan ini. Biarlah Tuhan yang tolong supaya
Persidangan akan berjalan dalam berkat Tuhan, peserta yang akan hadir pun diberkati Tuhan, sehingga semua yang akan dipikirkan bersama-sama dalam berkat Tuhan dan restu Tuhan, sehingga apapun yang dibincangkan, dipikirkan sungguh dalam berkat, membawa kemajuan bagi gereja Tuhan, gereja Toraja Zaman, gereja Toraja Sinode wilayah 4. Tuhan yang tolong, Tuhan berkati. Semua persiapan diberkati Tuhan, dan kami mau supaya akan berlangsung dengan baik dalam berkat pertolongan Tuhan. Bapak kami di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Diberkati apalah Tuhan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Tolong peliharakan mereka, berkati, berikan hikmat dalam memimpin negeri ini dengan baik, sehingga program berjalan dengan baik, dan semua rencana kerja dalam restu dan berkat Tuhan membawa berkat bagi bangsa dan negara, memberi kesejahteraan bagi rakyat, terutama dalam mengatasi pandemi COVID ini. Ya Tuhan, tolong apalah supaya oleh hikmat dan pertolongan Tuhan semua ketetapan boleh dilaksanakan dengan baik. Rakyat bisa memperhatikan protokol kesehatan dengan benar Tuhan, sehingga secepatnya COVID ini bisa diatasi dengan baik, dan akhirnya terbebaslah bangsa kami dari COVID, dan kami leluasa berkarya, bersekutu mencoba memuji Tuhan. Yang berdoa untuk dokter perawat yang menangani pasien, Tuhan berikan imun yang kuat, kekuatan daripada Tuhan, hikmat juga daripada Tuhan, menolong mereka sehingga Engkau pakai menjadi alat Tuhan dalam menolong tiap pasien, terutama yang menderita terserang COVID, boleh ditolong Tuhan, dapat hikmat yang Kau berikan bagi para perawat, dokter, dan para medis lainnya, sehingga makin banyak orang yang tersembuhkan Tuhan, dan para tenaga medis, perawat, dokter pun tetap boleh aman dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapa ada di mana kami ada di sini Tuhan beribadah, Engkau berkati akan lembaga ini boleh menjadi berkat bagi siswa yang dididik di sini, menjadi calon-calon perwira yang dipakai menjadi alat Tuhan, boleh menjadi perwira-perwira yang tangguh untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan akan siswa yang sedang dididik di sini, dan juga untuk semua instruktur yang mendidik, biar Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan dalam berkat Tuhan, terutama dalam masa pandemi. Mereka terlindungi Tuhan dan bisa melewati masa pendidikan dengan baik, dan boleh berhasil sempurna dalam pertolongan Tuhan. Juga terima kasih untuk majelis sebat boleh mendampingi hamba dalam pelayanan, anak mudamu, pemain musik, song leader, demikian juga untuk tim multimedia Tuhan, Pak Anang dan juga Pak Elkari yang sudah mendampingi hamba dalam pelayanan ini. Kau berkati masing-masing mereka dalam berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga semua jari lelah Engkau perhitungkan sebagai kebenaran dan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Jemaat Tuhan dalam keberadaan masing-masing, hamba tidak tahu tiap pergumulan mereka, tapi yang percaya Tuhan tahu persis. Karena itu Tuhan berkati dalam juang mereka Tuhan, dalam berkat ketika mereka harus keluar rumah, dilindungi, diperdagangkan Tuhan, sehingga mereka aman di tempat mereka masing-masing bekerja, terhindar daripada paparan COVID. Tapi sungguh-sungguh kasih dan kebaikan Tuhan tetap mereka boleh rasakan, bahkan tiap orang yang boleh menikmati kebenaran ini terberkati dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami boleh menaikkan syafaat kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara dengarkanlah petunjuk itu baru, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayat 11. Saudara, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan sebagai tanda hidup baru. Kami siap ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menggelapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Alamu benteng yang
Tuhan, sampai sekian ibadah kita. Menyerahkanlah firman dalam perjuangan hidup itu. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.